Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Dai Ridwansyah. Saya Edun Hafiz Rizaldi. Saya Taufik Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep pembayaran internasional, alat pembayaran internasional, dan neraca pembayaran internasional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian neraca pembayaran. Apa itu pengertian neraca pembayaran serta komponen dan fungsi dalam perdagangan internasional? Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Bagi negara yang manut sistem ekonomi terbuka seperti Indonesia salah satunya, tentu ada banyak transaksi yang dibuat dengan negara lainnya. Untuk mengetahui rincian transaksi tersebut, maka diperlukan neraca catatan yang disebut neraca pembayaran. Hubungan ekonomi atau transaksi antar negara tersebut misalnya seperti ekspor, impor, penanaman modal atau bisa juga berupa pinjaman. Seluruh transaksi tersebut harus dicatat agar bisa memberi manfaat bagi negara masing-masing. Definisi neraca pembayaran. Oleh karena itu, kita membahas hubungan ekonomi antar negara, maka kita perjelas pengertian neraca pembayaran internasional. Secara sederhana, pengertian neraca pembayaran adalah catatan sistematis terkait transaksi ekonomi antar penduduk satu negara dengan negara lainnya, di mana pencatatan tersebut berlaku untuk periode waktu tertentu, biasanya adalah selama setahun. Pada sistem akuntansi, pencatatan tersebut lebih dikenal dengan double entry bookkeeping atau transaksi yang bisa dicatat dua kali untuk debit dan juga kredit. Debit menjadi tempat pencatatan tentang penduduk suatu negara, pemerintah perorangan dan badan hukum yang harus dibayarkan pada penduduk negara lainnya. Utang yang dimaksud bisa berupa hasil impor, pembelian mata uang asing, pembayaran denda, dan lain sebagainya. Sementara kredit untuk mencatat penambahan hak penduduk suatu negara dari penduduk negara lainnya. Hak yang maksud ialah hasil dari ekspor, penjualan mata uang asing, hasil dividen dan bunga, serta masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang kedua adalah tentang fungsi neraca pembayaran yang akan dijelaskan oleh Rama. Fungsi neraca pembayaran. Adapun fungsi dari dibuatnya catatan sistematis atas transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya adalah untuk 1. Menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah-langkah transaksi ekonomi dengan negara lain, di mana transaksi tersebut bisa berupa investasi atau penanaman modal, ekspor, impor atau pinjaman luar negeri. 2. Sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan ekonomi negaranya. 3. Membantu pemerintah melihat pengaruh hubungan ekonomi antar negara dengan jumlah pendapatan nasional negaranya. Dengan begitu akan lebih mudah memutuskan apakah hubungan ekonomi tersebut layak dilanjutkan atau tidak. 4. Dijadikan bahan pertimbangan atau acuan atas kebijakan terkait politik perdagangan internasional yang dibuat oleh pemerintah, dengan tujuan agar hubungan ekonomi antar negara tersebut bisa menguntungkan dan menjadi salah satu sumber ketahanan ekonomi negaranya. Komponen yang terdapat pada neraca pembayaran. Pengertian jenis komponen neraca pembayaran adalah untuk membuat neraca pembayaran internasional, Anda harus paham komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. Berikut ini penjelasan beberapa komponen yang ada di dalamnya. 1. Transaksi berjalan. Transaksi berjalan masih dibagi lagi ke dalam pendapatan atas investasi, transfer pihak, neraca perdagangan yang berisikan transaksi ekspor juga impor. 2. Transaksi modal. Pada komponen ini berisikan aktivitas atau transaksi jual beli aset. Di sini juga bisa berisi catatan penjualan atas aset non finansial seperti pendapatan dari sewa juga pemasaran. 3. Transaksi keuangan. Di dalam komponen ini, Anda dapat mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan investasi, baik investasi langsung, portofolio, financial derivative, dan lain sebagainya. Mekanisme pengerjaan adalah apabila transaksi berjalan hasilnya bernilai positif, maka transaksi modal termasuk transaksi keuangan harus bernilai negatif atau juga dalam posisi sebaliknya. Dengan begitu, ketika dijumlahkan secara keseluruhan, maka hasilnya nol atau mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Namun apabila hasil menunjukkan pada posisi defisit, maka artinya negara tersebut membutuhkan suntikan dana untuk menutup defisitnya.
Jenis-jenis neraca pembayaran. Berikut ini adalah neraca pembayaran. Neraca berjalan. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Ada 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Neraca jasa mencatat transaksi jasa atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca ini adalah seluruh ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. Neraca transaksi sepihak atau neraca unilateral. Neraca transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang ketiga kemungkinan yang terjadi dalam neraca perdagangan adalah neraca pembayaran defisit, menunjukkan adanya jumlah transaksi pembayaran dari luar negeri atau debit yang nilainya lebih besar daripada transaksi penerimaan dari luar negeri atau kredit. Neraca pembayaran surplus menunjukkan transaksi debit yang lebih kecil. Neraca pembayaran seimbang menunjukkan transaksi debit yang sama dengan transaksi kredit. Neraca modal. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran yang berhubungan dengan peminjaman dan penanaman modal atau ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Investasi jangka pendek misalnya seperti membeli obligasi atau memperoleh keuntungan, sedangkan termasuk investasi jangka panjang adalah membeli saham. Selain itu, dalam jenis neraca ini juga dicatat jual beli efek penanaman modal asing. Tujuan pembuatan neraca pembayaran. Dibuatnya neraca pembayaran sudah pasti bukan tanpa tujuan, selain menjadi catatan bukti transaksi suatu negara dengan negara lainnya. Juga untuk beberapa tujuan berikut ini. 1. Mengidentifikasi sumber daya. Dengan membuat catatan yang sistematis, akan lebih mudah untuk mengetahui banyaknya sumber daya yang dihasilkan suatu negara, begitu juga dengan negara lainnya. Dari situ akan lebih mudah untuk mengidentifikasi negara yang mana lebih banyak berperan sebagai pengekspor dan pengimpor. 2. Mengidentifikasi peran sektor eksternal bagi perekonomian negara. Dari jumlah permintaan atas produk domestik oleh penduduk lokal ataupun bukan penduduk dapat memberi gambaran peran sektor eksternal bagi perekonomian. Semakin banyak permintaan produk domestik oleh bukan penduduk, maka dari situ juga terlihat besarnya peran sektor eksternal untuk mendorong perkembangan produk domestik. 3. Menentukan pola transaksi serta struktur ekonomi. Dengan adanya catatan sistematis atas semua transaksi, maka akan dapat ditemukan pola transaksi yang digunakan oleh suatu negara. Dari situ juga akan ditemukan perekonomian negara tersebut banyak bergantung pada sektor apa saja. Apakah dari perdagangan antar negara seperti ekspor juga impor? Bisa juga dari transaksi keuangan seperti investasi atau pinjaman luar negeri. 4. Mengidentifikasi masalah ekonomi dalam suatu negara. Tujuan berikut yaitu untuk menentukan permasalahan perekonomian atau stabilitas perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana negara tersebut dalam memenuhi kewajiban membayar hutang. 5. Informasi cadangan devisa. Dengan adanya hasil surplus atau defisit, dari situ akan diketahui berapa cadangan devisa yang dimiliki. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengantisipasi adanya permasalahan ekonomi. 6. Sebagai acuan dalam penyusunan anggaran devisa. Melalui hasil pemantauan surplus juga defisit pada neraca akan diketahui banyaknya devisa yang diperlukan pada tahun berikutnya. Dengan data tersebut juga mempermudah dalam menentukan jumlah pinjaman yang dibutuhkan. 7. Sebagai data acuan perhitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional, diperlukan adanya neraca pembayaran, sebab pendapatan nasional merupakan bagian dari pendapatan hasil ekspor atau impor dalam neraca. Dari penjelasan ini di atas mengenai pengertian, komponen, tujuan hingga fungsinya dapat beberapa kesimpulan. Neraca pembayaran adalah alat bagi pemerintah untuk mempertimbangkan setiap kebijakan yang dibuatnya, baik yang berhubungan dengan perdagangan internasional ataupun ketahanan ekonomi negara sendiri, semata-mata untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya dan menghindari krisis ekonomi. Dengan memiliki catatan sistematis tersebut, akan lebih mudah memantau kondisi ekonomi suatu negara, apakah dalam keadaan surplus atau defisit.
Dari situ juga akan terlihat kebijakan atau tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengatasi atau memanfaatkannya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.